Kelas menengah menurun, kita naikkan. Semua penyebabnya sudah kita tahu permasalahannya. Sekarang proses untuk perbaikan. Tidak ada yang sulapan. Gitu loh. Ya. Jadi dibanding negara-negara lain, kita jauh lebih bagus. Yang subsidi tetap kita pertahankan supaya masyarakat bawah menikmati. Yang tidak subsidi, ya ini kan untuk menengah ke atas. Itu subsidi silang dong. Yang pakai mobil bagus ya, itu ngikutin harga pasar. Itu kan fair, itu kan. Kalau kita sekarang bayangin, Indonesia adalah nomor 2 negara terkuat untuk menghadapi krisis. Resiliensinya. Ya kan? Nah, pembangunan tumbuh 5,61%. Ya, inflasi 2-3%. Ya, rasio hutang itu masih 40%. Itu jauh, itu dari ambang kekhawatiran, sangat-sangat sehat sekali. Kelas menengah menurun, kita naikkan. Semua penyebabnya sudah kita tahu permasalahannya. Sekarang proses untuk perbaikan. Tidak ada yang sulapan. Gitu loh. Ya. Jadi dibanding negara-negara lain, kita jauh lebih bagus. Yang subsidi tetap kita pertahankan supaya masyarakat bawah menikmati. Yang tidak subsidi, ya ini kan untuk menengah ke atas. Itu subsidi silang dong. Yang pakai mobil bagus ya, itu ngikutin harga pasar. Itu kan fair, itu kan itu profesional. Tapi kan ada kerentanan juga di sana, kelompok pendengar dan lain sebagainya. Tapi saya akan lebih dalam nanti ke sana, Mas Haris. Kalaulah kritik itu disampaikan oleh anak-anak mahasiswa hari ini adalah karena DPR atau anggota Dewan hari ini belum secara optimal menjalankan fungsinya sebagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Belum Ada luapan kecewaan di sana. belum maksimalnya itu di mana? Sebagai contoh misalnya, satu kasus saja Mas Haris. Pengelolaan MBG misalnya, yang dianggap ini menyedot anggaran negara yang tidak sedikit. Dan ternyata ada tata kelola yang salah versi Jaksa Agung sehingga pada akhirnya kemudian ada yang ditersangkakan di sana. Semestinya hal-hal demikian kan bisa dimitigasi. Oke, saya mau bicara MBG ya sebelum saya masuk jauh. Ya. Kita harus mengerti persis fundamental apa itu kebijakan MBG. Ya, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu sudah dilakukan puluhan tahun lebih daripada 76 negara. Yang sekarang mereka eksis menjadi negara-negara top, negara-negara maju. Nah, ada satu fenomena anomali ironis. Bangsa kita ini punya sumber daya alam yang bisa untuk membuat seluruh teknologi itu. Coba Anda katakanlah lihat mobil. Semua produk mobil, kacanya, bannya, besinya, tembaganya, timahnya, itu semuanya ada di Indonesia. Tetapi kita nggak bisa buat mobil. Aneh tau nggak? Sementara negara lain yang tidak punya sumber daya alam untuk membuat mobil, mereka impor sumber daya alamnya dari mana-mana. Besinya, timahnya, kacanya, bannya. Mereka ekspor ke sini bentuk mobil mewah. Dan kita harus beli dengan harga ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Artinya apa? Artinya sumber daya alamnya ada, bahan-bahannya ada, kita nggak bisa buat mobil, artinya sumber daya manusianya yang harus kita perbaiki. Inilah ya salah satu permasalahan yang sudah puluhan tahun akhirnya kita capture negara-negara maju itu. Tidak ada kata terlambat. Oleh karena itu kita speed up. Ya, Brasil 40 juta itu perlu 11 tahun. Kita baru 1 tahun lebih, sekarang udah 62, berapa? 7 juta ya, penerima manfaat. Ini hasilnya tidak bisa serta-merta sulapan 1-2 tahun kelihatan orang pinter. Kan enggak. Ini proses kan. Coba aja lihat nanti. 10 tahun, 15 tahun ke depan, itu nanti pas kita ada bonus demografi, ya tahun 2035, bangsa kita dipenuhin anak-anak ya, yang pinter. 20 tahun lagi, ya pasti akan pinter. Nah, ini ya dilakukan, itu tidak gampang. Hal seperti ini ya
akan ada banyak hambatan, baik teknis, operasional maupun manpower-nya. Nah inilah kita perbaikin bersama-sama. SPPG yang nggak benar kemarin udah 1.700, yang nggak benar, ada yang nggak benar lagi, kurang lebih sampai 3.000. Yuk tutup, perbaikin. Itu bentuk teknik-teknis perbaikan. Ini bentuk keseriusan pemerintah. Namun bukan berarti MBG-nya ya ada kekurangan, mari kita perbaiki. Nah MBG ini akan kita lihat ya dalam jangka panjang. Masih ingat yang namanya Deng Xiaoping? Ya, dia membuat gebrakan-gebrakan anti korupsi segala macam ya. Ini lihat Cina 30-40 tahun ke depan ya, dia begitu straight ya. Marilah kita sama-sama itu bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu mengejar itu artinya speednya harus lebih. Kalau kita speednya aja sama dengan negara maju, kita nggak akan bisa mengejar. Harus akseleratif. Harus ada akselerasi. Ya. Mereka sekarang udah berpikir sampai ke planet Mars. Ya, kita masih ribut aja MBG dan segala macam. Ya, sementara mereka udah lakukan puluhan tahun itu ya dengan fine-fine aja. Baru kualitinya kita tingkatin, semuanya kita tingkatin. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini saya harus katakan ya, wawancara ini saya harus labeli eksklusif. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang belum tahu tentang sosok Mas Aris. Saya menyebutnya sebagai sosok yang saya harus katakan Mas Aris dekat dengan Presiden dan memahami kebatinan Presiden. Mas Aris pun kami harus dalami kaitannya dengan tugas fungsi pengendalian pembangunan dan investigasi khusus Mas Aris. Ini mengenai penggunaan anggaran, serapan anggaran yang prakteknya di sini ada penyelewengan. Ini kan semestinya bisa dimitigasi Mas Aris. Kami mau tahu Mas Aris bicara apa mengenai anggaran yang nggak sedikit di sini. Cerita kepada kami. Apakah Mas Aris juga merasa bahwa memang potensi penyelewengan itu memang sudah terlihat? Waktu kita masih berjuang dulu ya di luar pemerintahan ya, itu kita banyak bergaul dengan semua kalangan, baik yang di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Dan setelah kita masuk di pemerintahan, kita lebih fokus untuk mendalami itu. Salah satu hal misalnya, gitu, sudah 34 tahun terjadi yang namanya under invoicing, gitu, under counting, transfer pricing. Nah ini mau kita biarkan atau mau kita berantas? Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun kita ini bagus ya di Asia, ya 5%. Namun at least 5 tahun terakhir kelas menengah turun daya belinya 1,47% kalau nggak salah. Ini kan anomali, ini ironis loh. Gimana sih negara naik pertumbuhan, tapi rakyatnya itu yang kelas menengah kok turun? Ini ada apa? Setelah kita cek, oh ternyata pertumbuhan itu dinikmati ke atas, bukan ke bawah. Oleh sebab itu, dibuatlah program yang menyentuh ke bawah. Dengan program MBG, akan menciptakan lapangan kerja banyak, akan menciptakan multiplier effect. Lapangan kerja kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta tercipta. Kemudian koperasi merah putih ya akan turun. Nanti begitu itu berjalan, ya desa, distribusi, ada truk, ada cold storage, ada retail, segala macam akan hidup. Mereka akan mandiri. Kita akan menciptakan desa mandiri, kecamatan mandiri, kabupaten mandiri. Nah pemerataan inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan jajarannya ya. Itu tidak mudah. Kita butuh support semua pihak. Banyak program lagi, misalnya kita melihat di desa-desa, kampung-kampung, berapa juta anak yang butuh sekolah, bantu orang tuanya, ya itu kita buatin sekolah rakyat. Pertanian, harga gabah kita tetapin. Harga minimum 6.500. Petani sekarang teriak ya gembira ya. Kemudian pupuk. Dulu kita ini import pupuk. Pupuk mau distribusi aja ada 145 tanda tangan kalau nggak salah itu. Sekarang pupuk 3 tanda tangan itu dari menteri turun ke Gaboktan, turun ke petani. Petani teriak happy. Sekarang Indonesia surplus pupuk. Kita malah ekspor. Kemarin ke Australia. Itu banyak lagi yang minta. Sekarang kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Bukan lagi swasembada pangan. Itu sudah banyak negara untuk minta. Indonesia ekspor berasnya dan segala macam. Nah ini baru 1,5 tahun. Karena apa? Kita tidak ada hari libur, Mas. Ini pun hari libur saya. Benar nggak? Anda mengganggu hari libur. Makasih Mas Aris. Nah, itu ini hari libur juga. Ya, jadi ada kekurangan. Mari sama-sama kita perbaikin. Ya, jadi di sini marilah kembali lagi ya kita ini memperbaiki bangsa ini. Jangan mudah terpengaruh diadu domba ya oleh segala macam yang sekarang ini medsos.
media mainstream ya seperti Mas ya itu televisi segala macam itu perlu ya ditingkatkan lagi ya apa kontribusinya untuk bangsa dan negara ini karena apapun bentuknya media mainstream itu adalah sumber informasi yang akurat. Tidak ada lagi potensi abusif di sana, penyelewengan kekuasaan lewat tugas dan fungsi Anda. Bagaimana meresponnya, sifat rekomendasinya supaya kemudian ke depan visi presiden ini berjalan secara optimal. Wah ini kalau wawancara sama itu reporter pengalaman itu semakin lama semakin dalam terus ya. Bagus.